Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit ngobrolin tentang salah satu aktris Hollywood yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tanpa gebrakan dari dia, kita nggak akan bisa nikmatin fasilitas yang ada saat ini. Dia bikin gebrakan yang luar biasa, seorang wanita loh. Pernah nggak sih kalian pakai wifi gitu ya, tapi sinyalnya tuh kayak lemot gitu. Udah gitu kesel. Sekarang bayangin kalau wifi itu nggak pernah ditemuin sama sekali. Kita mungkin masih hidup kayak tahun 80-an. Gak ada YouTube ya kan? Gak ada Instagram, media sosial yang gitu. Gak bisa streaming ya kan? Kepikiran gak? Tahu gak sih, orang pertama yang meletakkan dasar teknologi tersebut itu tuh bukan ilmuwan laboratorium yang kayak selama ini terkenal. Bukan insinyur, bukan master of technology gitu. Tapi seorang aktris Hollywood. Cantik, glamor, misterius, genius. Namanya Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, dia lahir di Vienna, Austria, tanggal 9 November tahun 1914. Nama aslinya ini lumayan panjang ya, Hedwig Emma Maria Kessler. Ayahnya orang Yahudi, ibunya tuh Katolik, keluarga borjuis gitu, berpendidikan, tajir. Nah dari kecil, Hedy ini tuh udah beda lah. Dia suka banget kayak bongkar-bongkar jam mekanik, senang sama mesin-mesin kecil, bahkan kayak suka bikin sketsa gitu, alat-alat aneh. Tapi di sisi lain, dia juga jago banget seni. Dia ikutan seni kelas acting gitu, dia ikutan balet, terus ikutan les musik. Jadi si otaknya tuh jalan, wajahnya cakep, tajir juga, lengkap deh pokoknya. Tapi sialnya, dunia cuman fokus ke satu sisi doang, yaitu bagian cantiknya aja. Prestasi yang lainnya nggak dilihat. Tahun 1933, saat usianya 18 tahun, Hedy ini membintangi film Ecstasy. Jadi film Eropa yang langsung kontroversial pada saat itu karena ada adegan yang vulgar. Itu tuh kayak pertama kali lah di layar lebar. Dan waktu itu, ya gila banget gitu ya, langsung viral gitu kan. Bahkan sebelum ada internet gitu. Langsung booming gitu. Nah semua orang ini ngomongin dia. Tapi bukan tentang actingnya, atau bukan bakatnya, tapi tentang fisiknya. Popularitasnya ini bikin banyak orang kaya datang ngelamar dia. Termasuk Friedrich Mendel. Dia bisa dibilang 13 tahun lebih tua, produsen senjata paling berpengaruh di Austria pada saat itu. Akhirnya Hedy nikah nih, dan hidupnya berubah total. Kedengarannya mewah, iya mewah, tapi kenyataannya kayak di penjara, kayak burung disangkar emas. Mendel itu obsesif. Hedy itu dilarang main film lagi, dilarang keluar rumah sendirian, dilarang berpikir. Dia bahkan dipamerin ke kolega militer, termasuk ke petinggi Nazi pada saat itu, karena Hedy dianggap kayak trophy wife. Tapi dibalik semua itu, Hedy itu dengerin rapat-rapat militer tentang teknologi torpedo, tentang komunikasi, tentang senjata jarak jauh. Tapi diam. Tapi dia inget semuanya gitu. Otaknya jalan, walaupun bibirnya ditutup. Dia dibungkam untuk tidak melakukan apa-apa. Setelah beberapa tahun hidup dalam sangkar emas lah gitu ya, bareng sama si Friedrich Mendel tadi, Hedy akhirnya sadar kalau dia nggak kabur sekarang, dia bakal hancur. Bukan secara fisik ya, karena hidupnya secara materi udah sangat cukup gitu, tapi batinnya, secara mimpi, secara kayak harga diri, itu bakal hancur. Nah, Mendel ini bukan cuma posesif, dia juga kayak punya koneksi ke Mussolini dan ke Hitler gitu. Jadi walaupun Hedy sendiri berdarah Yahudi, Mendel ini berusaha nutup-nutupin itu demi citra. Ironisnya, pria ini kayak semacam menjual istrinya sebagai maskot politik. Jadi akhirnya Hedy kabur nih. Bukan kabur ala-ala film romantis gitu ya, yang biar dikejar sama suaminya gitu. Enggak ya. Ini beneran kabur. Dia nyamar jadi pelayan, dia pakai paspor palsu dan kabur ke Paris. Bayangin, ini perempuan yang dikenal di seluruh Eropa nih karena film Ecstasy-nya, itu tiba-tiba harus sembunyi-sembunyi buat nyelamatin hidupnya sendiri yang saking ngerinya hidupnya gitu. Di Paris, dia nggak buang waktu. Dia langsung nyari jalan ke Inggris. Dan di situ, takdir ketemu sama jalurnya. dia ketemu Louis B. Mayer, bos besar MGM Studio Hollywood yang waktu itu megang aktor-aktor top. Mayer ini awalnya skeptis, perempuan dari Eropa,
aktor telanjang di film skandal. Siapa dia? Tapi waktu dia ngobrol sama Hedi, dia langsung sadar. Wawasan Hedi ini luar biasa, ini cewek cerdas. Dia bisa ngomong soal politik Eropa, tentang sejarah militer, bahkan sains. Tapi Hedi juga ngerti dunia hiburan, tahu gimana memainkan image. Dan disitulah Meyer ngelihat peluang emas. Akhirnya mereka bikin dealing nih, mereka bikin kesepakatan gitu kan. Hedi pindah nih ke Amerika, terus Meyer nyuruh dia ganti nama jadi Hedi Lamar. Katanya nama aslinya itu kayak terlalu asing lah gitu. Dan boom, dalam waktu singkat, Hedi langsung disambut karpet merah di Hollywood. Emang dasarnya udah luar biasa. Hedi ini langsung jadi bintang, peran utama di film-film kayak Algiers tahun 1938, Ziegfeld Girl di tahun 1941, Samson and Delilah 1949. Bikin dia tuh makin ikonik gitu. Media nyebut dia tuh wanita paling cantik di dunia. Dia ada di poster, ada di kartu pos, ada di majalah, iklan-iklan, sampai iklan rokok ada gitu. Tapi tahu nggak? Di balik semua itu, Hedi muak karena dunia tuh kayak cuman fokus ke fisiknya doang, bukan ke isi kepalanya gitu. Dan di saat semua orang party, dia sibuk ngedesain alat di lab kecil di rumahnya. Serius loh, dia ngedesain sesuatu. Kalian bisa bayangin gak sih? Aktris Hollywood gitu ya, yang hidupnya mewah, yang udah punya apa-apa, pulang ke rumah itu bukan buat istirahat atau party gitu sama temen-temennya, bukan, tapi buat ngoprek isi otaknya gitu kan. Dia punya meja kerja sendiri, ada kabel-kabel, ada blueprint, ada alat uji. Gak ada yang percaya loh sama hal itu, tapi kenyataan beneran itu yang dilakukan. Sampai suatu hari dia ini ketemu sama George Antheil, komposer avant-garde yang suka eksperimen suara. Mereka nih ngobrol soal perang, soal torpedo, komunikasi militer kayak gitulah. Jadi di masa perang dunia 2 tuh torpedo dikendalikan lewat sinyal radio kan. Tapi masalahnya nih, musuh tuh masih bisa mengintervensi. Jadi sinyal tersebut masih bisa diintervensi dan ngerusak torpedo sebelum nyampe sasaran. Itu masih bisa banget gitu digituin. Nah disitulah otak Hedi tuh mikir gitu kan, berfungsi gitu. Dia bilang, gimana nih kalau sinyalnya kita bikin loncat-loncat jadi nggak bisa dilacak. George akhirnya nyambungin idenya dong. Dia nyambungin idenya ke sistem piano roll, mekanisme di mana not berpindah-pindah secara otomatis. Akhirnya mereka bikin konsep frequency hopping spread spectrum. Cantik-cantik rumit isi otaknya ya. Intinya, alat ini memungkinkan sinyal radio buat kayak pindah-pindah frekuensi dengan sangat cepat. Jadi bikin nyaris mustahil dilacak atau diintervensi. Revolusioner kan dia. Keren banget ya. Mereka akhirnya ngedesain skema alatnya. Serius nih, dia bener-bener ngedesain skema alatnya sendiri. Dia ngegambar sendiri, udah gitu terdaftar nih secara resmi sebagai US patent di tahun 1942. Kalian harus ngerti ini bukan main-main ya. Ini teknologi dasar yang di kemudian hari itu tuh dipakai dalam Bluetooth, Wi-Fi, GPS, bahkan teknologi militer canggih. Jadi bener-bener bukan kesatu dia revolusioner, dia visioner juga gitu. Tapi jangan sedih juga, cerita hidup Hedi ini tuh bukan kayak film gitu. Waktu paten diajukan ke Amerika, ke pemerintahan Amerika, respon mereka gimana? Terima kasih, tapi kami tidak memerlukan teknologi serumit ini. Gitu jawabnya. Karena belum nyampe otaknya. Mereka tuh gak ngerti, gak percaya bahwa seorang bintang film lah, apalagi cantik banget gitu ya, bisa bikin teknologi yang serius gitu. Jadi mereka gak percaya. Coba bayangin nih, teknologi yang bisa nyelamatin ribuan nyawa itu ditolak karena mereka ngerasa penciptanya bukan orang yang layak dipercaya gitu, bukan ilmuwan gitu kayak gitu. Dan itu belum semuanya. Militer Amerika akhirnya pakai teknologi tersebut di tahun 1960-an saat patennya Hedi ini udah expired. Dan karena expired, dia nggak bisa dapat royalti sedikit pun ya kan. Nggak ada kredit, nggak ada nama, nggak ada uang, nggak ada yang tahu. Yang dia dapat apa? Dia dapat tawaran buat tampil di acara amal atau jualan obligasi perang. Karena menurut pemerintah, Hedi lebih berguna sebagai
wajah cantik yang bisa menarik massa. Padahal otaknya jauh lebih berguna. Cuman orang-orang emang tertariknya sama fisiknya doang gitu. Dianggap remeh aja isi otaknya. Nyakitin sih jelas ya ini ya. Kalian udah kerja keras gitu kan, bikin inovasi, udah coba ngasih ke dunia gitu. Tapi cuman gara-gara kalian perempuan cantik, bukan berlatar belakang saintis gitu, semua diabaikan, bahkan dihapus. Ngeri ya. Hedi ini sempat nikah 6 kali, sebanyak 6 kali. Gak ada yang langgeng. Jadi banyak suaminya tuh justru malah ngerasa terintimidasi gitu gara-gara kecerdasan dia. Lalu pinter gitu. Beberapa suaminya itu bahkan terang-terangan bilang, loh aku kira aku nikahin artis loh bukan ilmuwan. Gila gak sih? Karir filmnya menurun seiring waktu. Dunia berubah. Hollywood pelan-pelan ya nyingkirin aktris senior kan suka gitu ya. Apalagi kalau misalnya mereka udah gak mau tunduk gitu sama sistem studio yang ketat gitu. Nah Hedi ini makin kesepian. Tahun 1966 dia ditangkap karena nyuri kosmetik di toko. Walaupun akhirnya dibebasin, tapi citranya makin rusak. Media jadiin dia bahan gosip murahan. Padahal ini wanita yang nemuin teknologi militer penting loh. Dia hidup dalam keterasingan di Florida, menyendiri, jauh dari sorotan. Satu-satunya teman setianya cuma surat, catatan harian, kenangan. Itu doang. Yang dulunya dia dielu-elukan malah dihujat sekarang. Emang secepat itu sih kalau selebriti ya. Di tahun 1990-an, para ilmuwan dan peneliti teknologi ini mulai ngegali sejarah dasar komunikasi nirkabel. Dan tiba-tiba nama Hedi Lamarr muncul lagi. Jadi orang-orang tuh baru nyadar bahwa paten yang mereka pakai buat teknologi GPS dan Wi-Fi awalnya ditulis sama seorang wanita Hollywood. Dan mereka kaget, Hedi Lamarr yang main di film glamor itu gitu. Tahun 1997, Electronic Frontier Foundation ngasih penghargaan gitu atas jasanya. Dia juga dapat penghormatan masuk National Investors Hall of Fame. Walaupun semua itu datangnya terlalu terlambat ya, semuanya kayak udah terlambat. Karena Hedi waktu itu udah tua banget, udah hidupnya menyendiri, dan udah nggak mau muncul lagi ke publik. Dia cuma bilang satu kalimat waktu dapetin penghargaan lewat telepon. Dia bilang gini, "It's about time." Akhirnya juga diakui gitu. Hedi Lamarr ini adalah lambang ya dari dua hal yang sering dianggap nggak bisa bersatu, antara kecantikan dan kecerdasan. Di zamannya, dunia cuma mau nerima satu, dan karena dia punya dua gitu kan, ya cantik ya cerdas, dia dianggap aneh, diabaikan, dihapus, gak dianggap. Padahal dialah perempuan yang merancang teknologi yang sekarang nih ada di smartphone kalian, di laptop kalian, di mobil yang pakai GPS, dan ironisnya, dia bahkan gak sempet menikmati semua itu. Jadi, ketika kalian nyambung ke Wi-Fi, buka Google Maps, atau nge-share video di YouTube, ingat bahwa ada seorang perempuan namanya Hedi Lamarr yang dulu dibilang terlalu cantik untuk jadi pinter, tapi ternyata terlalu pinter untuk dilupakan. Untuk kalian yang suka dengan tema-tema pengetahuan kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe, atau misalnya punya pengetahuan lain boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.